Malam ini, di tengah keadaan kita saat ini, ada Tuhan yang selalu hadir untuk kita. Ada Tuhan yang selalu setia menopang kita. Walaupun di tengah badai, Tuhan tetap selalu ada di samping kita. Kau Tuhan yang selalu hadir dimanapun kami berada, di hati kami, di setiap pikiran kami. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, menyembah-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagi, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambut, Dengan segenap hati kita, Kau putuskan aku dengan setulus hati kita, usiaku. kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus oh Tuhan. Yesus Tuhanku. Ku milikmu, Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah
Inilah pujian kami, isi hati kami. Kami hanya bisa berharap padamu ya Tuhan. Kami mau terus berserah kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang selalu setia menopang kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami semua bisa bebas menikmati hidup kembali, bekerja, beraktivitas secara normal kembali ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan ketika kami sudah mulai lupa. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Shalom saudara dikasih dalam Kristus. Ya puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, di mana renungan ini saudara bisa dapatkan setiap hari Sabtu, sehingga bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kita di akhir minggu. Dan tak lupa kami mengundang Anda untuk hadir mengikuti ibadah online yang dilakukan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara melalui siaran live streaming di YouTube gereja, yaitu channel di bawah ini. Saudara, sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah pada kesempatan ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami boleh disegarkan kembali dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa ya Tuhan atas acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara, apa kabarnya? Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda diberkati Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya saudara, ada sebuah lagu pujian yang lirik awalnya berbunyi, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tahu ya saudara? Nah, lirik ini saudara kalau kita resapi itu ingin mengungkapkan bahwa cara Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya itu unik ya, dan tidak terselami oleh kita manusia yang terbatas ini. Tapi saudara, yang menjadi pegangan buat kita adalah Tuhan pasti menggenapi pengharapan kita, dan Ia pasti menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Ya, siapa di antara kita yang saat ini rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Saya percaya setiap kita saat ini yang mengikuti renungan hari ini, kita rindu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Sesuai tema hari ini, tema pemulihan dari Tuhan. Katakan kepada saudara kanan kiri saudara, kalau saudara sedang merenungkan berdua bersama keluarga, katakan, saya mau dipulihkan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, saudara pasti tahu ya kisah ini, kisah siapa? Ya, kisah seorang Naaman, saudara. Ya, siapa Naaman itu saudara? Hari ini kita akan belajar proses pemulihan dari Tuhan seperti yang dialami oleh Naaman, saudara. Saya percaya kita semua bisa memperoleh pemulihan dari Tuhan, apapun pergumulanmu saat ini. Ya, siapa Naaman, saudara? Saudara, dikisahkan bahwa Naaman adalah seorang panglima pasukan Raja Aram. Ya, ia orang yang terpandang, ya orang yang gagah perkasa, dan pastinya Naaman itu memiliki karisma yang tinggi. Ya, belum lagi ia itu kesayangan raja. Ya, karena dikisahkan di Alkitab, kalau kita baca di ayat sebelumnya, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ya. Nah, tapi saudara, kalau kita lihat di balik kemegahan dan kegagahan dari seorang Naaman,
rupanya ada satu hal yang menjadi pergumulan juga buat Naaman dan membuat hidupnya itu seakan menjadi tidak sempurna lagi. Yaitu apa saudara? Dia mendapat penderitaan dari penyakit kusta. Ya, sehingga meskipun ia memiliki semua hal yang pantas untuk dibanggakan, tapi semua itu seakan-akan tidak berguna lagi akibat adanya penyakit itu. Karena kusta adalah suatu penyakit yang menjijikkan saat itu. Dan juga lebih daripada itu, waktu itu orang-orang menganggap kalau orang kena kusta itu dia sedang dihukum Tuhan. Sehingga seorang Naaman yang adalah seorang yang cukup terpandang di negerinya, ia pun memiliki pergumulan itu, menjadikan dia tidak sempurna lagi. Naaman sangat cemas dengan penyakit kusta yang dideritanya, hingga suatu ketika rencana pemulihan Tuhan bagi Naaman dimulai melalui hamba Naaman, ya, seorang pelayan istrinya yang dia ambil dari bangsa Israel, ya, yang waktu itu rupanya dipakai Tuhan untuk menyatakan ketuhanan Tuhan, untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan kepada Naaman. Ya, dia memberitahukan mengenai adanya seorang nabi di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Singkat cerita, kemudian pergilah Naaman ke tempat Elisa. Ketika mereka bertemu, maka dengan hikmat Allah, Elisa menyuruh Naaman mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Mendapat reaksi itu saudara, rupanya Naaman justru menjadi gusar. Ya, dia menjadi panas hati. Pikirnya itu adalah suatu penghinaan. Mengapa seorang pejabat, seorang yang perkasa, seorang yang disegani saat itu harus melakukan seperti itu? Bahkan sampai Naaman berkata, bukankah sungai Abana dan Parpar lebih bagus dari sungai Yordan? Kenapa harus mandi di sungai itu? Saudara, perlu kita ketahui bahwa Naaman orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga memang pada mulanya memang dia tidak mengerti rencana Allah melalui Nabi Elisa ini. Hingga Tuhan pakai pula hamba-hamba Naaman, yaitu pegawai-pegawainya. Dia mencoba membujuk supaya ia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa itu. Ya, hingga akhirnya singkat cerita Naaman mau mengikuti dan membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir, seperti yang dikatakan ayat nas kita hari ini di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Sehingga ia menyadari betapa dahsyat mukjizat yang dibuat oleh Allahnya Elisa. Saudara, inilah luar biasanya Allah kita. Di saat kondisi yang dianggap buruk oleh manusia, rupanya Allah tetap memiliki rencana yang indah dalam kehidupan manusia. Sehingga keadaan yang sangat buruk dan tampak mustahil sekalipun dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman ini? Melalui kisah ini kita dapat melihat hal yang penting yang patut kita pelajari sehubungan dengan pemulihan dari Tuhan, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar dapat pula menerima pemulihan dari Tuhan. Saudara, saya percaya semua yang mendengarkan saat ini, kita semua rindu untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Ya, mari kita belajar dari Naaman bagaimana sampai dia seorang yang mulanya tidak percaya kepada Allah, namun bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Hal pertama yang bisa kita ambil dari kisah Naaman ini adalah, yang pertama, Naaman menerima pemulihan karena dia mau menghidupi imannya. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa lihat Naaman bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dia tidak mengenal Allah. Tetapi karena dia mau mendengar berita tentang Allah dari pembantunya, ia pun mau mulai percaya. Di Roma 10 ayat 15 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul di dalam hati Naaman. Dia mau mempercayainya, sehingga ditunjukkan dengan sikapnya. Dia pergi untuk datang kepada Elisa, ya, di mana dia percaya bahwa Tuhannya Elisa yang dia dengar dari pembantunya itu sanggup untuk memulihkannya. Saudara, ini bukan perkara yang mudah, tetapi keputusannya adalah suatu yang benar. Sebab memang Tuhannya Elisa lah, ya Tuhan yang sesungguhnya yang dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Saudara,
Begitu juga dengan kita. Mari kita belajar dari kisah Naaman ini. Mari kita membangun iman kita. Mari kita menjaga iman kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita tidak sekedar mendengarnya saja, tapi kita mau berani untuk mempercayainya sama seperti Naaman. Dan terlebih berani untuk menghidupi iman yang sudah timbul di dalam hati kita. Saudara terkasih, memang diakui saat ini dalam kehidupan kekristenan betapa banyak orang yang tidak mau memasang telinganya baik-baik untuk mendengar firman Tuhan. Atau dia mendengar hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan betapa banyak orang percaya saat ini yang hanya mau mendengar khotbah yang penuh dengan guyonan, yang bisa menghibur hatinya, yang sesuai keinginannya, sampai lupa untuk mencari apa yang Tuhan mau melalui firman yang sedang diberitakan, saudara. Saudara, kalaupun kita saat ini masih bersikap seperti itu, mari, belum ada kata terlambat. Mari kita bersikap seperti Naaman. Naaman mengalami pemulihan dari Tuhan karena dia tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi dia mau membangun iman di atas semuanya itu, dan dia menghidupinya. Sehingga pemulihan Tuhan terjadi atas Naaman. Itu juga dengan saudara dan saya saat ini. Jikalau kita mendengar firman Tuhan, hendaklah kita mau menyimpan firman itu dalam hati. Kita mau belajar untuk menumbuhkan iman melalui firman yang kita dengar, dan kita tidak lupa untuk menghidupi iman kita itu, sehingga kehidupan kita memiliki kuasa dari Tuhan, dan kehidupan kita itu bisa berdampak dan kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus belajar taat dan rendah hati. Saudara, saat Naaman berharap kedatangannya mendapat sambutan hangat, karena pikirannya ia datang sebagai seorang panglima besar di negerinya, yang dikatakan dia juga membawa harta yang cukup banyak, saudara. Ia membayangkan kehadirannya akan disegani oleh Elisa, ya hamba Tuhan itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Namun ternyata Elisa tidak mau bertemu langsung dengan Naaman. Ia hanya mengutus pembantunya untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal bagi seorang Naaman, yaitu pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, hati siapa yang tidak akan panas saat seorang merasa dirinya hebat, tapi ia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya? Perhatikan, saudara, seringkali manusia merasa harga dirinya diinjak-injak saat ia merasa tidak diterima sesuai dengan harapannya. Betul, saudara? Nah, demikian pula dengan hati Naaman saat itu, yang dikatakan dengan jelas menjadi panas, ya, sebab ia merasa harga dirinya telah dihina oleh Elisa dengan kedatangannya yang tidak disambut dengan hangat. Karena tidak heran saat Nabi Elisa menunjukkan cara yang harus ditempuhnya tidak masuk akal bagi seorang Naaman. Naaman pulang dengan panas hati. Ya, ia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, yang lebih menyedihkan lagi, karena kekecewaan yang dialami oleh Naaman ini, dikatakan di Alkitab bahwa Naaman sampai membanding-bandingkan dengan sungai yang ada di Damsyik, ya, yang dirasa lebih bagus dari sungai Yordan. Untuk apa dia capek-capek datang kalau disuruhnya cuma ke sungai Yordan, saudara? Saudaranya, betulnya kalau kita amati melalui kisah ini, Naaman memiliki apa yang namanya kesombongan dan apa yang namanya penyakit kusta. Dua penyakit ini yang diderita oleh Naaman, saudara. Dan rupanya Tuhan sebelum memulihkan Naaman, saudara, dia ingin memulihkan Naaman menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan pribadi yang bisa menjadi saksi bagi Tuhan, saudara. Oleh sebab itu melalui Nabi Elisa, Tuhan terlebih dahulu menghancurkan kesombongan yang dimiliki oleh Naaman dengan cara menyuruhnya mandi di sungai Yordan, dengan cara tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan dari Naaman, saudara. Tuhan punya rencana di situ, saudara. Dan Naaman, saudara, bisa kita amati saat itu dia memang mengalami kekecewaan, dia memang mengalami panas hati. Kita bisa lihat dari perkataannya tadi, dia berkata, aku sangka, bukankah. Kedua kata ini, saudara, seringkali juga diucapkan oleh orang-orang yang merasa kecewa, betul ya? Kalau kita kecewa terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, seringkali kita mengucapkan kata-kata ini, aku kira, aku sangka, bukankah, seperti itu, saudara. Ya, mungkin dalam kesombongannya tadi Naaman berpikir kalau cuma mandi di sungai Yordan untuk mendapatkan kesembuhan, kenapa ia harus datang capek-capek ke rumah Elisa? Ya, bukankah ia langsung aja datang dan mandi di sana tanpa harus mendengar ucapan yang mungkin menghina dia, saudara? Tapi pertanyaannya, saudara, akankah kejadiannya sama kalau si Naaman tadi langsung nyemplung ke sungai tanpa perintah dari Tuhan melalui Nabi Elisa? Saudara, saya percaya tidak, saudara. Karena masalahnya bukan pada sungai-sungai yang lebih baik atau tidak, sungai mana yang dia harus cemplungi, saudara, tetapi pada kerendahan hati Naaman untuk mau menaati cara Tuhan bekerja dalam dirinya. Ya, pada kisah ini kita bisa lihat
Justru Allah akan memulihkan Naaman secara utuh, baik dari kesombongannya maupun dari penyakit kustanya. Tuhan memakai Elisa untuk menundukkan keegoisan Naaman, sampai Naaman benar-benar menyadari bahwa ia harus belajar merendahkan diri, bahwa ia akan mendapat kesembuhan dari Tuhan yang jauh lebih tinggi dari apa yang dia kira, saudara. Saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa lihat karena Naaman mau rendah hati sehingga dia terlepas dari kesombongannya, Naaman bisa menaati apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Naaman mau taat, saudara, sehingga Naaman mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara terkasih, perhatikanlah. Saat Naaman mau melepaskan kesombongannya dan mau taat pada cara kerja Allah, Allah memulihkan keadaan Naaman dengan keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan kondisi tubuhnya seperti seorang anak dan ia menjadi seorang tahir. Naaman memperoleh pemulihan dari Tuhan yang luar biasa, baik secara kepribadiannya maupun secara fisiknya, saudara. Saudara, oleh karena itu mari kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Memang belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit, sebab banyak yang harus kita korbankan, baik itu reputasi kita, status sosial kita, kedudukan kita, itu bisa menjadi taruhan semua. Tapi orang-orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, kehidupannya tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, Tuhan akan mengangkat dan memulihkannya, saudara. Saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa lihat Naaman bukan saja dipulihkan dari sakitnya, tapi ia dipulihkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya saat ini. Jikalau kita memiliki pergumulan, kita sudah merasa tidak berdaya lagi, bingung menghadapi kehidupan, bergumul dengan pekerjaan atau usaha, mari datanglah kepada Tuhan. Bawa bebanmu hanya kepada Tuhan, karena Ia yang sanggup memberikan kelegaan. Jangan andalkan apa yang kamu miliki atau anggap hebat saat ini, atau jangan andalkan manusia saja, tapi mari kita mau lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang bukan hanya berhenti mendengar firman Tuhan, tapi mau percaya dan menghidupi firman itu, sehingga kita dapat melihat pemulihan itu terjadi. Biarkanlah Tuhan yang memegang kehidupan kita, sehingga setiap kita dapat beroleh pemulihan dari Tuhan. Percaya saudara, mari kita semuanya menyerahkan diri, kita mau menghidupi iman kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Saudaraku, jalan Tuhan memang terkadang unik, tapi percayalah, pasti mendatangkan pemulihan dan damai sejahtera bagi setiap orang yang mau percaya dan mau taat, mau rendah hati datang kepadanya. Ikutilah jalan Tuhan, saudaraku. Saya percaya setiap kita akan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan saudara dimanapun saudara.